Cebur. Dua anak gajah purba baru saja merangkak naik ke darat, lalu mengibaskan belalainya yang basah kuyup menuju bara. Belalai panjang yang tenang dan air sungai itu menyiram bara dari kepala hingga kaki, seperti hujan deras. Kemudian, belalai kasar itu mendorong-dorong punggungnya dengan penuh keakraban. Bara mengusap air dari wajahnya, lalu menepuk-nepuk kulit tebal mereka dengan rasa tak berdaya. Kalian sudah sampai di wilayahku. Kalau mau makan makanan suku Surya, kalian harus bekerja untukku. Suaranya terdengar basah, namun sangat tegas. Aku takkan memberi makan dua mulut besar ini dengan cuma-cuma. Para wanita yang sedang menangkap ikan di tepi sungai mengerut ketakutan. Jaring di tangan mereka jatuh ke tanah. Mereka menyaksikan dua makhluk raksasa sebesar bukit itu berlari menuju sang pemimpin. Jantung mereka serasa mau copot, tapi kemudian mereka melihat makhluk itu hanya berputar-putar mengelilingi bara seperti anak-anak nakal. Ketakutan berubah menjadi keheranan, lalu menjadi bisikan penuh kagum. Pemimpin bahkan monster seperti itu bisa dijinakannya. Seseorang berbisik, penuh rasa tak percaya. Sembuh melesat maju pertama kali seperti monyet kecil, memeluk erat paha bara yang basah, tak peduli pada raksasa yang menghembuskan napas panas di sampingnya. Bara mengusap kepala bocah itu, lalu menoleh ke para wanita tim penangkap ikan. Mereka semua adalah anggota baru suku kita, katanya, menunjuk ke anggota suku pohon yang lelah, namun penuh rasa ingin tahu di belakangnya. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Setelah berkata begitu, ia mengangkat Sembuh dan menempatkannya di punggung seekor rusa timur bernama Si Tinggi. Membiarkan si kecil merasakan kesenangan berkendara. Sementara itu, dua anak gajah purba itu mulai berlarian liar di tanah lapang, membuat tanah bergetar halus. Anggota suku pohon yang lama dan para wanita tim penangkap ikan saling mengamati. Udara penuh rasa ingin tahu. Pandangan para wanita tertancap pada 18 ekor rusa timur yang gagah, memperhitungkan kekuatan mereka, sementara pohon dan kawan-kawannya, matanya tertuju pada gaya rambut wanita suku Surya, gelung yang rapi, sandal kulit yang kokoh di kaki, keranjang rotan yang dibawa masing-masing di punggung, dan tombak yang lurus dan putih di tangan mereka. Itu adalah tombak bertangkai putih yang diidam-idamkan pohon. Di sini, setiap orang memegang satu, memikirkan ini. Hati pohon mulai berdebar-debar penuh semangat. Tanah lapang di mulut gua kini ramai dan hiruk-pikuk. Senja telah tiba. Seluruh suku berkumpul di sana. Mereka telah melihat bayangan bara yang kembali, dan dua bayangan raksasa yang berlarian liar dalam cahaya senja. Pemimpin, seru mereka serumpak ketika bara mendekat. Suara mereka bergema di mulut gua lava. Bara mengangguk, lalu berjalan ke tengah kerumunan. Aku kembali, membawa banyak barang, dan anggota baru ini. Mulai sekarang, perlakukan mereka seperti saudara sendiri. Ia berhenti sejenak, pandangannya menyapu dua makhluk raksasa itu. Dan hewan berkaki empat itu, bukan makanan, jangan sakiti. Semua orang menyahut. Bara segera memerintahkan persiapan makan malam yang mewah. Sembuh yang cerdik langsung mengajukan diri sebagai pemandu. Mulut kecilnya terus berbicara, memperkenalkan segala hal tentang suku Surya kepada pohon, dan kawan-kawannya puluhan peuk tanah liat yang lebih besar dari yang dipakai bara. Mangkuk tembikar yang indah, tong, guci, semuanya tampak seperti dicetak dari cetakan yang sama. Begitu halus hingga pohon dan yang lain malu mengeluarkan mangkuk kayu kasar mereka. Dan lagi, setiap orang di suku Surya mengenakan sandal kulit di kaki dan gelung rapi di kepala. Namun, hanya bara satu-satunya yang memakai cucuk dari tulang burung gang. Di mulut gua, ditumpuk hasil buruan hari ini,
ikan yang tak terhitung jumlahnya, dan seekor babi celang dengan tubuh penuh lubang tusukan, beratnya mungkin 500–600 kilogram. Rupanya, tim pemburu sudah mahir menggunakan tombak. Bara memandangnya, rasa haru mengalir di hatinya. Pohon dan kawan-kawannya mulai memahami kekuatan suku Surya. Cadangan makanan suku ini memang cukup untuk menghidupi semua orang melewati musim hujan yang panjang. Anak-anak juga rajin, berdiri di samping gunung rumput raksasa, beradu pandang dengan dua anak gajah purba itu. Itu adalah rumput gajah yang mereka cabut selama ini, ditumpuk seperti bukit kecil, cukup untuk rusa Timor, dan makhluk raksasa itu makan sepanjang musim hujan yang dingin. Tanah lapang di luar gua yang Bara minta dibersihkan sebelum pergi, telah diselesaikan dengan baik oleh anak-anak. Selain sisa-sisa rumput, semak-semak telah dibersihkan. Bara dengan senang hati memberi hadiah 2 kulit kelinci hutan kepada setiap anak. Mereka berlari riang gembira mencari ibu mereka untuk dibuatkan pakaian. 2 anak gajah purba itu akhirnya memeluk gunung rumput. Mulai melahap dengan lahap. Barang-barang dari punggung rusa Timor telah diturunkan, dan mereka dibiarkan mendaki gunung rumput itu. Di sebidang tanah tak jauh, telah menumpuk tumpukan batu bata merah yang besar. Pincang datang melapor dengan langkah pincang. Suaranya penuh kebanggaan. Pemimpin, aku bisa membakar 4 tungku sehari. Ia juga mengeluarkan sebuah alat dengan penuh misteri untuk diperlihatkan kepada Bara. Melihat benda itu, Bara terkesima. Yang dibawa pincang ternyata adalah sebuah garu kayu sederhana, mirip dengan yang dipakai si bajak. Pincang bahkan mendemonstrasikan cara menggaruk rumput dengan garu itu. Gerakannya mahir. Astaga, jadi begini caranya bisa ada gunung rumput. Bara terkejut dalam hati, tapi wajahnya mereka senyum. Hebat. Pincang sudah bisa menciptakan. Otaknya mulai terbuka. Ia menepuk bahu pincang dengan kuat. Kamu punya bakat jadi penemu. Inilah kemajuan. Kemajuan yang nyata. Setelah memuji beberapa kata, Bara memintanya besok berhenti membakar bata dulu, dan membakar sejumlah tembikar untuk anggota baru. Pincang mengangguk penuh semangat. Berbicara tentang tembikar, tetua di samping juga ingin bicara. Ia memberitahu Bara, beberapa hari lalu, suku Botak dari barat kembali datang untuk bertukar tembikar. Tetua menawarkan untuk menukar dengan orang, tapi Botak tidak setuju. Bilang orang mereka masih harus mengumpulkan makanan. Botak menawarkan batu asin sebagai ganti, dan bersedia memberi lebih banyak. Setelah berpikir, tetua menukar sebuah tempayan dan 2 periuk dengan banyak sekali batu garam. Cukup untuk suku makan lama. Tetua juga mengingatkan, suku Botak sudah belajar menganyam keranjang rotan. Kali ini mereka membawa garam dengan keranjang rotan. Mendengar ini, Bara terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, biarkan saja. Menganyam keranjang bukanlah teknologi tinggi. Lihat strukturnya. Yang pintar pasti bisa menirunya. Benda ini praktis. Kalau mereka mau belajar, biarkan saja. Ia tidak terlalu memedulikannya. Setelah memeriksa semua pekerjaan, Bara mulai mengatur hewan-hewan baru. 30 lebih kelinci hutan ditempatkan di sudut gua, dikurung dengan batu dan tanah liat, dialasi jerami. Dari 9 kelinci besar, 3 perutnya bulat, mereka sudah hamil. Tak lama setelah dimasukkan ke kandang, mereka mulai menggigit bulu di perutnya sendiri, memperlihatkan puting susu, sambil menggunakan bulu yang digigit untuk melapisi sarang. Menghangatkan anak-anak kelinci yang akan lahir. Anak-anak kelinci berumur 1–2 bulan lainnya sudah sebesar buah melon, tumbuh dengan cepat. Menjelang musim kemarau tahun depan, mereka akan menjadi mesin reproduksi baru. Jumlahnya akan meledak. 2 anak gajah purba itu tidak perlu diurus.
Mereka sudah manja pada bara dan gunung rumput itu. Rusa Timor diikat di pohon jati tak jauh dari mulut gua. Cukup untuk semalam. Besok baru dibuatkan kandang dan pondok. Sebelum makan malam, bara menandakan upacara sederhana, penyambutan anggota baru mengikat rambut. Anggota suku pohon yang lama tidak menolak. Ini memang tanda diterima oleh pemimpin baru. Mulai sekarang, semua sama. Apalagi, mereka sendiri merasa, mengikat gelung memang terlihat lebih segar, lebih bagus daripada rambut terurai. Babi raksasa yang diburu hari ini, membuat soto malam ini tak kekurangan darah babi segar. Ditambah daging dan sayur hutan, direbus dalam beberapa periuk besar. Ada juga ayam hutan yang ditembak bara, dibuat menjadi semur ayam buah kenari, seekor ayam betutu, belasan ikan panggang. Dan setiap orang mendapat buah hutan asam manis. Makan malam mewah ini, aroma harum bercampur asap api, seketika merapatkan jarak antara anggota lama dan baru. Semua duduk melingkari api unggun, bercakap dan tertawa, menyantap makanan dengan tangan, suasana hangat. Memang, makan bersama adalah bahasa universal. Sayangnya, tidak ada minuman beralkohol. Bara menghela napas dalam hati. Setelah makan, Bara meminta anggota lama, suku membantu anggota baru membuat sandal kulit, sekaligus mengajarkan mereka agar banyak berkomunikasi. Sebentar lagi jadi satu keluarga, yang lain sibuk membuat pakaian, membuat sepat. Sementara Bara memegang sebatang arang hitam, mencoret-koret di dinding batu gua. Ada gambar, angka, dan simbol-simbol aneh. Ia menatap benda-benda itu, terhanyut dalam pikiran, sama sekali tidak menyadari tetua yang terkesima di belakangnya, sembuh yang penasaran, dan pohon yang semakin mengaguminya. Di mata tua tetua yang keruh, kilatan cahaya muncul. Orang biru ini tidak biasa. Di dinding batu gua, tergambar sketsa sederhana dengan arang. Tetua sudah bisa melihat, itu adalah topografi di luar gua. Ada gua, sungai kecil, hutan tropik, dan beberapa benda yang sebenarnya tidak ada. Dan Bara saat ini sedang berkonsentrasi penuh memikirkan rencana masa depan untuk tanah lapang luas di depan gua ini. Gua menghadap selatan. Di timur sekitar 900 hasta ada sungai kecil. Di utara 1000 hasta ada hutan hujan. Di barat 1500 hasta juga hutan hujan. Arah menuju suku Botak. Maka, tanah ini sangat luas. Panjang timur barat sekitar 2400 hasta. Lebar utara selatan sekitar 1000 hasta. Jika mengikuti konsepmu dalam benak Bara, sekitar 667 meter persegi, tanah ini hampir mencapai 3600 mu. Setara dengan lebih dari 300 lapangan sepak bola. Wah, kalau semuanya ditanami padi, mungkin seluruh suku makan sampai mati pun tak habis. Tentu saja, menanam semuanya tidak mungkin. Sekarang, bahkan cara menanamnya saja masih jadi masalah. Harus diketahui, meski tempat ini luas, semuanya adalah tanah kering. Sedangkan padi harus ditanam di sawah. Hanya mengubah tanah kering ini menjadi sawah saja, sudah merupakan proyek raksasa. Dengan persediaan makanan yang cukup dan lingkungan yang aman, jumlah manusia akan meledak. Suku Surya semula hanya 52 orang, ditambah 9 orang yang dibeli. 6 anak yang baru lahir beberapa hari setelah Bara pergi, dan 30 anggota suku pohon yang baru bergabung. Total populasi kini mencapai 97 orang. Gua mulai terasa sesak untuk ditinggali. Jadi, di masa depan, harus membangun rumah di tanah ini, kawasan perumahan, sawah, ladang cabai, ladang sayur, peternakan, padang rumput, gudang besar, lumbung, area peleburan perunggu, pabrik pengolahan kayu. Begitu banyak fasilitas harus ditempatkan di tanah ini, harus direncanakan dengan baik. Masalah pertama yang harus dipecahkan adalah mengubah sawah
Menanam padi membutuhkan banyak air. Padang rumput juga butuh air. Cara terbaik mengubah tanah kering menjadi sawah adalah dengan menggali saluran air. Tapi mengairi sebidang tanah sebesar itu dengan parit kecil tidak realistis, kecuali paritnya diperlebar dan diperdalam menjadi sungai. Jadi, sebuah sungai buatan, parit besar, sangat diperlukan. Inilah yang benar-benar dibutuhkan suku Surya. Rencana sederhana Bara adalah di tengah tanah lapang, membangun sebuah kota kecil berbentuk persegi dengan sisi 400 hasta, memasukkan kawasan perumahan, peternakan, gudang, lumbung, area peleburan logam, pabrik pengolahan kayu, semuanya ke dalam kota kecil ini. Seluruh kota diperkirakan minimal menyediakan tempat tinggal untuk 5.000 orang. Maksimal bisa menampung 8.000 orang hidup bersama. Skala ini tentu sangat besar untuk suku Surya saat ini. Tapi Bara tidak berencana membangunnya sekaligus. Membangun properti modern saja bertahap. Bisa diselesaikan dalam beberapa tahun. Mengelilingi kota kecil persegi 400 hasta ini, digali parit pertahanan. Tanah galiannya digunakan untuk membangun benteng. Temboknya tidak perlu terlalu tinggi. Struktur tanah bata sudah cukup bagian. Dalam adalah tanah liat yang dipadatkan. Bagian luar dilapisi batu bata. Ini bisa melindungi tanah padat dari erosi hujan. Dan tidak membutuhkan banyak bata, sangat menghemat pekerjaan pembakaran bata. Sekarang, jumlah orang sedikit. Semua harus dihitung cermat. Kemudian, dengan parit pertahanan sebagai pusat, digali sebuah parit untuk mengalirkan air sungai ke sini, lalu digali saluran kembali. Air sungai kecil mengalir ke parit pertahanan, lalu dari parit pertahanan mengalir kembali ke sungai kecil, membentuk jaringan air raksasa. Sepanjang jaringan air ini digali parit kecil, maka seluruh lahan bisa diairi. Lebar parit pertahanan dan sungai buatan direncanakan 4 hasta. Dengan begitu, mengalirkan sungai kecil selebar 8-9 hasta di timur ke sini, debit air tetap sama. Lebar saluran menyempit setengah. Kecepatan air secara teori akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini memudahkan pemasangan fasilitas tenaga air, seperti kincir air. Penggalian sungai buatan akan menghasilkan banyak tanah galian. Tanah dari parit pertahanan langsung dipadatkan untuk tembok kota. Sedangkan tanah dari parit pengaliran air digunakan untuk membakar bata. Rencana detailnya, ambil garis tengah gua sebagai pusat. Kedua sisinya masing-masing diambil 200 hasta sebagai lokasi kota kecil. Dari gua ke timur hingga 900 hasta adalah sungai kecil, dikurangi 200 hasta yang ditempati kota kecil, maka dibutuhkan sebuah sungai buatan sepanjang 700 hasta, lebar 4 hasta, dan minimal dalam 4 hasta untuk mengalirkan air ke sini. Tahap pertama proyek adalah menggali sungai pengaliran air sepanjang 700 hasta ini. Tanah gayannya langsung dibakar menjadi bata, sebagai persiapan untuk pembangunan kota nanti. Kota bisa tidak buru-buru dibangun, tapi air harus dialirkan dulu. Jangan sampai mengganggu musim tanam tahun depan. Ia tidak ingin tahun depan menanam padi, masih harus memikul air untuk mengairi. Itu tidak realistis untuk sawah yang perlu digenangi air lama. Tahap kedua proyek adalah penggalian parit pertahanan. Panjang total keempat sisinya 1.600 hasta, lebar dan dalam masing-masing 4 hasta. Tapi ini tidak mendesak. Lagi pula gua masih bisa ditinggali. Tahap ketiga, memadatkan tanah untuk tembok kota. Tembok direncanakan berbentuk trapesium lebar, dasar 4 hasta, lebar puncak 2 hasta, tinggi 5 hasta. Di setiap sisi dibuka sebuah pintu gerbang. Di bagian atas tembok sebelah luar, dibangun tembok pertahanan setinggi 1,5 meter. Bagian dalam dipagari dengan kayu. Dari luar, tingginya tampak 6,5 hasta. Dari dalam 5 hasta. Puncak tembok selebar 2 hasta.
bisa dengan mudah dilalui 3 orang berdampingan. Benteng setebal dan setinggi ini, ditambah parit pertahanan selebar 4 hasta di luar, di era ini, pasti tak ada yang bisa menembusnya. Sebenarnya, manusia bukan yang paling menakutkan. Yang terutama bara waspadai adalah satwa buas. Bagaimana jika datang lagi burung kasuari purba, atau harimau gigi pedang, kalau hanya tembok bata setinggi 2 hasta, belum setinggi burung kasuari purba? Buat apa? Ia tidak ingin melihat anak-anak bermain di dalam kota, tiba-tiba disambar monster yang melompat dari luar tembok. Tembok memang untuk pertahanan. Tahap keempat proyek adalah sungai pengembalian air sepanjang 700 hasta. Tanah gayanya dibakar menjadi bata kecil untuk membangun rumah dan berbagai fasilitas di dalam kota. Seluruh proyek diperkirakan paling lambat selesai dalam 3 tahun. Kalau tidak, ia khawatir gua tidak muat lagi. Andai ada mesin penggali besar, menggali sungai kecil, total panjang 3000 hasta ini, paling lama 2 minggu, tapi ia butuh 3 tahun. Ketebalan tembok 4 hasta itu memakan ruang di dalam kota. Artinya, luas sebenarnya di dalam kota adalah persegi dengan sisi 396 hasta. Di dalam kota, 4 jalan utama selebar 15 hasta saling bersilangan, membentuk pola membagi area menjadi 9 bagian, seperti papan catur. Bagian tengah adalah alun-alun, untuk upacara atau pertemuan, juga bisa menjemur padi. Struktur rumah penduduk semuanya, rumah beratap batu bata 1 lantai. Setiap rumah menempati lahan 100 meter persegi, yaitu persegi kecil dengan sisi 10 hasta. Rumah menghadap selatan, ruang selebar 4,5 hasta, dan panjang 10 hasta bisa dibagi menjadi 3 kamar. Dikurangi ketebalan tembok, setiap kamar lebar 3 hasta, panjang 4 hasta, kurang lebih sama besar dengan rumah petak modern. Kedua ujungnya adalah kamar tidur, bagian tengah adalah dapur sekaligus ruang makan. Kamar tidur di kedua ujung dibangun seperti bel-bel. Ranjang panggung yang terhubung dengan tungku di dapur tengah. Selama tungku terus menyala, panasnya akan menghangatkan kedua kamar tidur. Seluruh ruangan dipenuhi ranjang panjang seperti ini. Setiap kamar dirancang untuk menampung minimal 5 orang. Tata letak seperti ini bisa menampung 1 pria dewasa, 2 atau 3 wanita, ditambah 6 atau 7 anak. Setidaknya 10 orang per keluarga. Pembagian ini terpaksa. Para pemburu pria dewasa sering tewas atau terluka, membuat proporsi mereka sangat tidak seimbang. Sisa halaman selebar 5,5 hasta dan panjang 10 hasta bisa digunakan untuk membangun pondok kecil atau gudang penyimpanan untuk kayu bakar, makanan, alat, atau senjata, juga jamban sederhana. Terserah selera masing-masing. Di dalam tembok kota selebar 400 hasta, selain 4 jalan utama berbentuk U, ada juga jalan lingkar selebar 16 hasta. Ditambah ketebalan tembok 4 hasta, total lebar yang terpakai di pinggir adalah 20 hasta. Ukuran bersih, tanpa menghitung tembok, setara dengan jalan raya 4 lajur modern. Dengan begitu, terciptalah 9 area persegi dengan sisi 110 hasta. Setiap area bisa memuat 11 rumah, bata berukuran 10 hasta persegi, berjajar. Di antara 2 baris rumah, ada gang selebar 5 hasta. Satu area bisa menampung 9 baris, setiap baris 11 rumah. Jadi, satu area punya 99 rumah. Setiap rumah dihuni minimal 10 orang. Satu area bisa menampung hampir 1000 orang. Dari 9 area di kota, bagian tengah dikosongkan sebagai alun-alun. 8 area di pinggir bisa dibangun seperti ini. Maka, kota ini maksimal bisa menampung 8.000 penduduk. Tapi Bara tidak berencana mengisi semua 8 area. Sekarang saja,
Dia bahkan belum punya 100 orang. Rumah-rumah juga tidak akan dibangun sekaligus. Bisa dibangun nanti saat populasi bertambah. Menurut perhitungan Bara, kota ini cukup untuk 5.000 jiwa. 4 area sisanya akan dijadikan zona gudang, zona peleburan logam, zona peternakan, dan zona pertukangan kayu. 9 area ini akan dibangun bertahap. Butuh waktu belasan tahun. Romawi tidak dibangun dalam sehari. Meski skala bangunan yang Bara rencanakan, bahkan tak sebanding dengan sebuah kolosium. Dia harus melangkah selangkah demi selangkah. Malam itu berlalu tanpa mimpi. Keesokan harinya, saat fajar baru mereka, Bara sudah kembali ke rutin latihan paginya. Dan karena sekarang punya garam dan makanan yang cukup, latihan fisiknya semakin keras. Pengalanang dengan suku pemakan manusia membuatnya sepenuhnya memahami dunia ini. Ancaman datang bukan hanya dari satwa buas, tapi juga dari manusia sendiri. Meski tidak ada perang besar-besaran, konflik lokal tak terhindarkan. Ini bukan soal ambisi, tapi sekadar bertahan hidup dan melindungi diri. Dengan kondisi suku Surya saat ini, bahkan jika Bara punya ide besar, dia tak bisa mewujudkannya. Usai para anggota suku juga sudah keluar. Hari ini banyak pekerjaan, banyak hal harus disiapkan, dan tenaga kerja terasa kurang. Jadi, Bara menghentikan semua kegiatan pengumpulan makanan. Setelah sarapan, semua orang berkumpul di mulut gua, menunggu Bara membagikan tugas. Pincang hari ini ditugaskan membakar tembikar. Anak-anak terus memotong rumput, dan kali ini mereka harus mengikatnya menjadi ikatan jerami seperti contoh Bara, agar mudah disimpan dan diangkut. Mulut besar, monyet, rambut besar, dan rambut kecil pergi ke bukit belakang. Tugas mereka, menebang semua bibit pohon kantong semar yang cocok untuk dijadikan tombak. Para wanita dibagi 2 kelompok. Kelompok besar pergi ke lembah tempat Bara pernah datang, untuk mengumpulkan serat abaka, lidah buaya raksasa itu. Setiap tanaman harus dipotong minimal 100 helai daun. Tanaman itu akan tumbuh daun baru tahun depan, jadi Bara tidak khawatir. Perkiraan hasil panen serat abaka akan banyak, jadi Bara menyuruh babi kayu membawa 6 ekor rusa timor, lengkap dengan beberapa bakul pikul besar untuk mengangkut. Kelompok pengumpul wanita yang lebih kecil juga pergi ke hutan, tapi tugas mereka berbeda, mengikis kulit pohon damar. Pohon ini menarik serangga penghasil lilin. Serangga itu menghisap getah pohon dan mengeluarkan sekresi putih yang menempel di kulit. Itulah lilin damar berwarna putih. Bahan utama pembuat lilin di zaman kuno. Lilin modern menggunakan parafin. Zaman dulu tidak ada itu. Selain lilin lebah, ya lilin serangga ini. Bara menyuruh mereka mengumpulkan lilin serangga bukan untuk membuat lilin, tapi untuk membuat cetakan pengecoran perunggu. Para pria yang tersisa semuanya jadi kuli. Ditugaskan Bara menebang pohon tanpa gergaji mesin. Menebang dengan kapak batu memang kerja keras. Tebang dulu yang sebesar kaki, batangnya untuk membangun kandang, rantingnya dipotong jadi kayu bakar. Bara butuh banyak arang untuk melebur tembaga. Jadi, kayu bakar harus banyak disimpan. Nanti, begitu peleburan tembaga berjalan lancar, yang akan langka adalah arang. Kayu bakar pasti tidak akan pernah berlebih. Pohon yang ditebang ditarik pulang dengan rusa timor. Jika tidak kuat, minta bantuan anak gajah purba. Jangan biarkan mereka makan cuma-cuma. Para anggota suku tidak mengerti. Menurut mereka, sebelum musim hujan tiba, seharusnya fokus menyimpan makanan. Tapi Bara menjelaskan, makanan yang sudah terkumpul sekarang cukup sampai musim kemarau tahun depan. Apalagi 100 orang mungkin tidak akan menghabiskan populasi ikan di sungai, tapi pasti ada pengaruhnya. Biarkan ikan beristirahat dan berkembang biak. Setelah semua orang pergi bekerja, Bara sendiri sibuk, bahkan lebih sibuk dari yang lain.
pertama, membuat arang. Susun beberapa tumpukan kayu besar, lapisi luar dengan tanah liat. Buat beberapa lubang udara di atas dan bawah. Nyalakan kayu dari lubang atas. Saat api mencapai lubang bawah, tutup semua lubang. Biarkan kayu terbakar tanpa oksigen di dalam. Setelah padam dan dingin, jadilah arang. Lalu, campur tanah liat kaolin dan tanah sarang semut yang sudah dihaluskan. Aduk rata. Buat adonan lumpur. Bara membentuk beberapa krus dan sendok tanah untuk memurnikan dan membuat campuran logam. Lalu, dengan tanah liat tahan api campuran, buat cetakan. Bentuk cetakannya seperti papan datar, dengan deretan lekukan kecil. Semua ukurannya sama. Dengan ini, dia bisa mengekor yang tengan tembaga dan timah seperti lempengan kokelat. Nanti, sesuai kebutuhan, bisa diatur rasio tembaga dan timah untuk membuat alat dengan fungsi berbeda. Butuh berapa? Cukup patahkan seperti kokelat. Paduan terunggu telah digunakan luas sejak sebelum catatan sejarah. Titik leburnya rendah, mudah dicor, menjadikannya logam pertama yang dikuasai manusia. Catatan tertua berasal dari zaman Xia dan Shang, digunakan untuk senjata, alat pertanian, perkakas, peralatan masak, alat musik, dan ritual. Puncaknya pada akhir dinasti Qin awal Han. Sampai teknik baja tempa matang di zaman Han, barulah perunggu banyak tergantikan. Perunggu adalah paduan tembaga dan timah. Kadang ditambah timbal, tapi bara tidak akan menambahkannya. Pertama, dia tidak punya. Kedua, timbal beracun. Untuk perkakas mungkin masih bisa, tapi untuk periuk masak tidak boleh. Rasio tembaga dan timah yang berbeda menghasilkan perunggu dengan sifat sangat berbeda. Tapi bara tidak perlu bereksperimen lagi, nenek moyang sudah menguasainya ribuan tahun lalu. Setiap kegunaan punya rasio sendiri. Untuk lonceng atau ding, rasio tembaga timah 6:1. Untuk kapak atau palu, 5:1. Untuk tombak-tombak jenis gedanji, 4:1. Untuk pedang perunggu, 3:1. Untuk mata anak panah, 5:2. Untuk cermin perunggu, 1:1. Kesimpulannya, semakin tinggi kandungan tembaga, perunggu semakin lunak dan tahan benturan. Warnanya juga semakin kuning. Makanya ada puisi kuno, pasukan berkuda, dan senjata emas. Karena perunggu memang berwarna kemasan, orang zaman dulu menyebutnya emas. Ketika kaisar kuno memberi hadiah 10.000 kilogram emas kepada menteri, sebenarnya yang diberikan adalah tembaga. Semakin tinggi kandungan timah, perunggu semakin keras, warnanya semakin pucat bahkan keputihan, tapi juga semakin rapuh jika dipukul keras. Atau dua pedang perunggu saling beradu, bisa langsung pecah. Karena itu, perunggu tidak pernah digunakan untuk pisau, hanya untuk tombak, tombak panjang, pedang. Senjata tusuk, bukan senjata tebas. Kalau dipakai menebas, langsung patah. Adegan film dengan tedan perunggu saling beradu itu omong kosong. Justru karena kelemahan fatal inilah senjata, perunggu akhirnya sepenuhnya digantikan oleh senjata baja. Dengan arang dan cetakan siap, bara mulai membuat tungku peleburan. Tanah liat biasa dicampur pecahan tembikar atau bubuk bata, plus serpihan rumput, diaduk jadi lumpur. Dibangun menjadi tungku tanah berbentuk silinder dengan diameter sekitar 40 cm. Meski tidak bagus, terpaksa dibuat dulu. Ini bukan peleburan skala besar, tidak perlu tungku tinggi. Tungku seperti ini, bara buat 4. Nanti bisa dinyalakan bersamaan, menghemat waktu, karena belum ada alat logam. Dia juga belum bisa membuat belok kayu yang ditarik dorong. Jadi, dia membuat beberapa kantong kulit peniup sederhana dari kulit ular sanca. Untuk sementara, yang penting bisa dipakai. Nanti, setelah punya alat, peralatan bisa ditingkatkan. Bara mencoba kantong kulit-kulit peniup di bawah tungku tembikar, hasilnya bagus.
Pincang tidak tahu apa yang Bara kerjakan, tapi hanya melihat cetakan dan peniup itu. Dia merasa ini sesuatu yang lebih canggih dari sekadar membakar tembikar. Di hatinya, dia penasaran benda baru apa yang akan dibuat sang pemimpin ini. Persiapan Bara selesai, perangkat peleburan paling primitif pertama di dunia ini juga rampung. Tinggal menunggu besok, arang siap, tungku kering, lalu mulai bekerja. Mulut besar dan monyet seharian bekerja, membawa pulang ratusan batang putih yang cocok untuk tombak. Tapi para pria penebang pohon lebih menderita, bekerja keras seharian. Mereka hanya menebang kurang dari 10 pohon jati. Bahkan belum semuanya ditarik pulang, beberapa masih terbaring di hutan. 3 kapak batu mereka juga pecah. Tapi Bara tanpa ampun memberitahu, besok harus lanjut. Tapi, siapa yang bekerja baik akan dapat perlengkapan baru. Perlengkapan baru. Semua bingung. Kapak batu sudah alat terbaik yang mereka kenal. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Setelah makan malam, waktu hiburan dimulai lagi. Sementara Bara, di dekat tungku, mulai melelehkan lilin. Lelehkan blok lilin yang dikumpulkan dalam periuk. Lalu sendok keluar kotorannya. Tuang ke cetakan tanah liat besar yang sudah disiapkan. Biarkan mengeras kembali jadi balok lilin damar utuh. Potong jadi balok kecil, lalu ukir dengan tulang pisau menjadi bentuk perkakas. Misalnya mata kapak, kepala palu kecil, pahat, berbagai ukuran pahat, penjepit. Blok lilin dihaluskan dengan teliti, hingga ukuran 1:1 dengan benda aslinya. Lalu, bungkus model lilin ini dengan tanah liat, sisakan 1 lubang kecil, lalu tekan kuat hingga tanah liat, dan lilin bersentuhan sempurna, tanpa celah. Lalu diamkan hingga kering. Setelah tanah liat benar-benar kering, panaskan di atas api hingga lilin di dalamnya meleleh kembali. Tuang keluar cairan lilinnya. Hasilnya cetakan tanah liat berongga. Bentuk rongga di dalamnya persis, seperti bentuk blok lilin yang dibungkus. Misalnya, jika di dalamnya adalah kepala kapak dari lilin, maka setelah lilin dilelehkan dan dituang, akan tersisa rongga berbentuk kepala kapak, dan di dinding dalam cetakan akan tertinggal lapisan lilin tipis. Nanti setelah pengecoran selesai, akan mudah dilepaskan. Cetakan teknik lilin hilang memang merepotkan, tapi lebih presisi, tidak boros bahan. Cairan lilin yang dituang bisa dikumpulkan kembali jadi balok besar. Digunakan berulang kali. Para wanita pengumpul lilin melihatnya, tapi tidak paham. Tapi mereka tahu pemimpin memang butuh benda ini. Jadi besok mereka akan lanjut mengumpulkan. Pohon dan pincang bereaksi berbeda. Pohon merasa ini pasti senjata, tapi tidak mengerti bagaimana benda lunak seperti ini bisa jadi kapak. Pincang fokus pada cetakan tanah liatnya. Dia sendiri pembakar tembikar, jadi menurutnya cetakan juga harus dibakar dalam api. Apa pemimpin ini akan menggunakan tanah sebagai senjata? Semua penjelasan sia-sia. Lebih baik biarkan mereka melihat benda aslinya. Keesokan paginya, para anggota suku membawa pergi semua rusa Timor. Setelah Bara terus-menerus menanamkan pemahaman, akhirnya mereka mengerti, satwa tidak hanya untuk dimakan, tapi juga bisa membantu manusia bekerja. Dan yang perlu dibayar hanyalah rumput yang ada di mana-mana. Mulut besar, monyet, rambut besar, dan rambut kecil tetap tinggal. Tugas mereka hari ini mengoperasikan kantong kulit peniup untuk Bara. Arang sudah siap. Kayu yang berat setelah dibakar jadi arang menjadi sangat ringan. Tembikar pincang yang kemarin juga sudah selesai dibakar. Hari ini dia khusus membantu Bara. Pincang pintar, kalau tidak, dia tidak akan bisa menciptakan garu kayu sendiri. Jadi Bara berencana mengajarkan cara melebur tembaga padanya. Pekerjaan seperti ini tidak mungkin selalu dikerjakan Bara sendirian. Lebih baik cari murid. Dan pincang, dengan cacatnya, adalah kandidat terbaik
karena pekerjaan ini tidak perlu lari ke sana-sini. 4 tungku sudah kering, kali ini 2 dinyalakan bersamaan. Rambut besar dan rambut kecil menekan kantong kulit peniup, mulut besar dan monyet mengisi arang. Dengan bantuan peniup, api menyembur tinggi dari mulut tungku. 1 lapis biji tembaga pecah, 1 lapis arang, ditumpuk 3 lapis. Tungku silinder ini efektif memusatkan panas. Tak lama, biji di dalam tungku mulai memerah menyilaukan, lalu perlahan meleleh. Tembaga cair merembes melalui celah, terkumpul di dasar tunggu, menjadi gumpalan tembaga bercampur terang. Di sampingnya, biji timah juga dilebur. Prosesnya lebih cepat. Titik leleh timah sangat rendah, dengan api besar, hanya butuh beberapa menit untuk meleleh. Dengan ranting, bara mengais 2 gumpalan logam penuh kotoran dari abu di dasar tungku. Tanpa tungku tinggi, memang tidak praktis. Tidak bisa langsung dapat tembaga cair murni. Lanjutkan tambah arang dan biji ke kedua tungku ini, biarkan suhu tetap tinggi, terus melebur tembaga. Barusan, bara sendiri mengawasi 1 tungku. Hanya dapat 1 gumpalan logam tidak murni sebesar kepalan anak kecil. Sangat lambat. Setelah 7 atau 8 tungku, sekitar 3 atau 4 jam, akhirnya terkumpul segundam gumpalan emas dan perak tidak murni. Karena biji yang bara bawa pulang adalah tembaga asli dengan kandungan di atas 80%. Jadi tembaga kasar yang dihasilkan banyak. Kalau dari malakit atau azurit, hasilnya pasti tidak setinggi ini. Hasil timah dari bijinya juga tidak tinggi, tapi dalam perunggu. Proporsi timah tidak besar, jadi nyalakan 2 tungku lagi. Saat suhu naik, masukkan krus dari tanah liat tahan api. Masukkan tembaga kasar dan timah kasar ke dalam 2 krus terpisah. Gunakan peniup untuk memperbesar api. Setelah tembaga dan timah meleleh jadi cairan, karena tembaga logam berat, densitasnya besar, maka kotoran yang lebih ringan akan mengapung di permukaan cairan logam. Lalu, gunakan sendok tanah liat untuk menyendok kotoran di permukaan. Tapi jangan dibuang, simpan dulu. Kotoran ini masih mengandung sedikit tembaga, nanti setelah terkumpul banyak, bisa dilebur ulang dengan tongkat tembikar yang sudah disiapkan. Angkat krus berisi tembaga cair murni, lalu tuang ke cetakan tanah liat berbentuk kotak-kotak. Diamkan hingga dingin. Timah car diolah dengan cara sama, hanya lebih cepat. Titik leleh timah hanya 200 lebih derajat, makanya digunakan untuk menyolder papan sirkuit. Dan ketika tembaga dan timah dicampur, titik leleh paduannya juga turun. Pincang, keempat teman kecilnya, dan bara, semua menatap cairan logam di dalam cetakan perlahan membeku dan mendingin. Mereka tidak paham prinsip di baliknya, jadi terlihat terkejut, tidak mengerti bagaimana dari batu bisa keluar sesuatu seperti air. Dan air panas ini semakin keras saat suhunya turun. Tetua hari ini tidak ada kerjaan, jadi ikut mengamati. Dia ingin menggambar semua yang bara lakukan untuk diturunkan ke generasi berikut. Tapi proses melebur tembaga ini terlalu rumit. Dia bingung bagaimana menggambarnya. Dia terus memandang sambil mengerutkan kening. Setelah menunggu hingga lempengan tembaga dan timah tidak lagi panas dipegang, bara tak sabar menuangkan semua lempengan logam itu. Saat itu tengah hari, lempengan logam yang masih terasa hangat memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Lempengan tembaga yang kemasan, lempengan timah yang keperakan, satu sisinya rata, sisi lainnya berderetan kubus kecil yang rapi, sangat indah. Pincang, tetua, dan keempat tenang kecilnya, semua ternganga menatap lempengan logam itu. Mereka belum tenang melihat benda begitu cantik dan berkilau. Ekspresi di wajah mereka tak kalah terpesona dibanding orang modern melihat emas batangan. Bahkan sembuh yang sedang bermain tertarik mendekat. Dia meraba yang satu,
mengamati yang lain, masih hangat. Pemimpin, ini apa? Sebuh, mencungkil tonjolan-tonjolan di lempengan tembaga. Menengadah bertanya pada Bara. Bara mengusap kepalanya. Ini namanya tembaga. Yang ini timah. Kamu jaga di sini ya. Aku ambil sesuatu dulu. Sembuh mengangguk. Bergumam pelan tembaga. Timah bersama Pincang dan yang lain. Sementara Bara, dia membawa setumpuk cetakan perkakas. Plus berapa papan tanah liat tipis dan lebar. Ada lekukan dangkal di permukaannya untuk membuat penggaris. Dan juga gergaji papan. Bara yang sangat membutuhkan perkakas logam tidak beristirahat. Dia langsung memulai pekerjaan pengecoran perunggu. Dia mengeluarkan krus baru, memasukkan lempengan tembaga terlebih dahulu. Setelah meleleh menjadi cairan, baru ditambahkan lempengan timah. Titik leleh tembaga jauh lebih tinggi daripada timah. Timah yang baru dimasukkan meleleh dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia mengaduk rata dengan tongkat tembikar, lalu bisa dituang ke cetakan. Tumpahan pertama dituang untuk kepala kapak dan palu. Meski dengan sedikit perubahan proporsi, rasio tembaga terhadap timah adalah 5:1,5. 20 lempengan tembaga, 6 lempengan timah. Bara khawatir rasio 5:1 tidak cukup tajam dan terlalu lunak. Cairan paduan yang mendidih dituangkan ke dalam cetakan tanah liat. Asap putih mengepul dari lubang-lubang kecil yang disisakan pada cetakan. Lalu muncul nyala api kecil yang bergoyang 2 kali. Puut, sebelum padam. Setelah suhu turun sedikit, Bara tak sabar menghancurkan cetakan itu dengan batu di antara pecahan tanah liat. Sebuah kepala kapak besar berwarna keemasan pucat terbaring diam, memantulkan cahaya. Kepala kapak itu sedikit lebih besar dari mata kapak pemadam kebakaran, dengan lubang untuk tangkai yang sudah disiapkan. Pekerjaan mengasah mata kapak diserahkan kepada Pincang. Sementara itu, Bara mulai menyiapkan peleburan kedua. Penggaris dan gergaji papan dengan rasio 4:1,5. Pahat ukir dengan rasio 5:2. Pahat biasa dengan rasio 4:1. Pahat serut dengan rasio 3:1. Bor tangan dengan rasio 4:1,5. Dan mata tombak berbentuk pipih segi 4 dengan rasio yang sama. Bor tangan dibuat dengan terlebih dahulu menuang lempengan perunggu berbentuk T. Bagian mata bornya kemudian dipanaskan dalam api hingga membara, dijepit dengan 2 batu bata. Lalu dipelintir seperti pilinan tali, hingga membentuk spiral. Setelah diasah menjadi tajam, lalu dipasangkan dengan pegangan kayu, untuk melubangi kayu. Saat senja tiba dan seluruh anggota suku kembali, semua pekerjaan berhenti. 4 tungku kecil, 2 untuk melebur, 2 untuk memurnikan, hasilnya sangat rendah. Sepanjang hari, arang habis lebih dari separuh. Sementara lempengan tembaga dan timah yang dihasilkan hanya sekitar 20 kilogram. Tapi biji yang Bara bawa pulang juga tidak banyak. Jadi untuk sementara masih cukup. Kepala kapak besar yang kemasan itu, mata kapaknya telah diasah hingga berkilauan. Dipasangkan dengan tangkai dari bibit pohon kantong semar. Sambungannya direkatkan dengan lem ikan. Sebuah kapak penebang pohon berukuran besar berwarna emas pun selesai. Ditambah 2 gergaji papan yang sudah dipasangi pegangan kayu, 1 besar untuk 2 orang, 1 kecil untuk 1 orang. Bara memanggil tim penebang pohon yang kelelahan. Hari ini, 4 kapak batu mereka lagi-lagi pecah. Itu pun sisa rampasan dari suku pemakan manusia. Dan sekarang tinggal sedikit. Pohon dan yang lain langsung mengerumuni, begitu melihat kapak besar yang berkilauan keemasan. Mereka juga melihat gergaji papan, tapi tak tahu cara menggunakannya. Ini terbuat dari apa? Kapak yang cantik sekali, kata pohon. Matanya hampir menempel pada benda itu. Hehe, ada juga yang ini, Bara tersenyum.
lalu mengeluarkan tombak panjang dengan mata emas dan tangkai putih. Mata tombak perunggu itu berbentuk piramida segi 4 pipih, panjangnya 30 cm, dengan ujung berbentuk tabung bundar, dipasangkan dengan tangkai kayu putih yang dilumuri lem ikan. Panjang totalnya 2,5 meter. Tampak mengerikan dan mematikan. Mata anggota suku terbelalak. Ini masih disebut tombak. Terlalu indah, terutama taring hewang dan satu telinga. Mereka sudah terbiasa menggunakan tombak kayu belakangan ini. Melihat tombak panjang bermata emas ini, air liur mereka hampir menetes. Pemimpin, ini terbuat dari apa? Masih ada lagi. Ada untuk kami. Tanya mereka tak sabar, tapi mereka juga tahu. Jika hanya ada satu, pasti tidak akan jatuh ke tangan mereka. Bara tersenyum dan mengeluarkan sepotong tembaga asli, menyerahkannya kepada pohon. Dibuat dari batu seperti ini, sekarang masih sedikit. Kamu tahu kita tidak membawa pulang banyak. Mantan anggota suku pohon terkejut. Mereka pernah ikut menggali batu seperti ini. Tapi benda yang dihasilkan sama sekali tidak mirip batu. Bagaimana mungkin terbuat dari batu? Babi kayu yang paling jujur dan paling blak-blakan. Kalau sedikit, ya kita gali lagi saja. Pemimpin, kita gali lagi batunya. Kita tahu di mana lokasinya. Bara mengangguk, tapi memberitahu mereka bahwa menggali seperti itu terlalu sedikit. Dia harus membuat beberapa alat dulu. Setelah musim hujan dan bediding ini berlalu, barulah mereka bisa menggali banyak sekali. Saat itu, setiap orang akan memiliki tombak panjang seperti ini. Untuk sekarang, kerjakan dulu dengan baik. Anggota suku pun tenang. Perkataan pemimpin masih bisa dipercaya. Jika dia bilang setiap orang akan dapat, pasti setiap orang akan dapat. Kemudian, Bara membawa mereka ke tumpukan kayu yang baru ditebang, mengajarkan cara menggunakan gergaji papan dan gergaji tangan. Gergaji papan untuk 2 orang, dipasang di ujung gelondong kayu, ditarik bolak-balik, serbuk gergaji halus seperti debu beterbangan. Tak lama, sepotong kayu bundar terpotong, membuat semua orang mengagumi. Lalu, gergaji tangan untuk satu tangan digunakan, membersihkan cabang. Cabang samping sebesar pergelangan, tangan terpotong dalam waktu kurang dari 1 menit, dengan patahan yang rata, tidak seperti hasil tebasan kapak batu yang kasar dan tidak rata. Dengan begini, pemanfaatan kayu akan jauh lebih besar, sekaligus menghemat tenaga dan waktu. Kapak besar sepanjang 1 meter juga nyaman digunakan, diayunkan dengan seluruh tenaga tubuh. Jika digunakan oleh kekar dari suku, pohon sebesar paha manusia bisa tumbang, hanya dalam beberapa kali ayunan. Bara memeriksa mata kapaknya. Karena mata kapaknya cukup tebal, tidak ada tanda-tanda pecah. Setelah semua orang belajar menggunakan alat-alat ini, Bara menyuruh mereka makan dan beristirahat. Setelah makan malam, anggota suku berkumpul mendengarkan, pincang bercerita tentang proses melebur tembaga. Sementara Bara, dia mulai merancang berbagai satuan pengukuran. Hanya dengan memiliki satuan pengukuran, Pradanang baru bisa perlahan berkembang menuju pertanian. Bagaimana lagi tahun depan saat menanam padi? Bagaimana menghitung luas sepetak tanah? Bagaimana tahu berapa kilogram hasil panen per petaknya? Tentu, ini juga sederhana. Asal sudah ada standar panjang, sisanya bukan masalah. Bara mengukir skala pada penggaris tembaga dengan pahat ukir. Lebar kuku jari manisnya dijadikan 1 cm. Lalu dia mengukir sebuah penggaris lurus sepanjang 1 meter. Pada takik penggaris, dia mengolesi timah cair yang meleleh. Lalu mengamplasnya sekali lagi. Jadilah sebuah penggaris emas dengan skala berwarna perak. Satuan luas didasarkan pada satuan panjang cm persegi, desimeter persegi, meter persegi. 667 meter persegi sama dengan 1 mu. Yang lebih besar belum diperlukan, nanti saja.
Dengan standar panjang ini, volume bisa diukur, lalu ditetapkan satuan volume liter, yaitu 1 desimeter kubik. 125 liter sama dengan 1 do, yaitu 1/8 meter kubik. Satuan berat lebih mudah. Buku pelajaran fisika SMP pernah menyebutkan 1 sentimeter kubik air tawar beratnya tepat 1 gram. Setengah liter air adalah 500 gram, sama dengan 1 jin. 1 liter air adalah 1 kilogram. 1000 kilogram adalah 1 ton. Satuan sudut juga mudah dicari. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Yang diperlukan hanyalah menemukan sudut siku-siku yang standar. Buat sebuah tempayan. Lalu ikat sebuah batu dengan tali serat untuk membuat bandul tali. Saat batu direndam dalam air, sudut yang terbentuk antara tali yang tegak lurus dan permukaan air adalah sudut siku-siku yang paling sempurna. Dengan sudut siku-siku ini, menggunakan rumus jumlah sudut dalam segitiga, berbagai sudut lain bisa dihitung. Bara selalu merasa sebagai orang lintas waktu yang memiliki sistem pengukuran matang dan ilmiah, masih memaksakan sistem usang seperti Kun, Chi, Zhang itu sama saja dengan menyusahkan diri sendiri. Fakta membuktikan, satuan panjang desimal paling menguntungkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Lagi pula, sekarang dia yang berkuasa, dialah yang menetapkan standar di dunia ini. Jadi, untuk apa repot-repot? Pekerjaan pengumpulan para wanita telah berhenti. Lilin damar sekarang cukup, serat abaka juga sudah dikumpulkan semua. Sekarang mereka fokus menenun tali. Anak-anak kecil berjongkok di luar kandang kelinci, menyaksikan kelinci melahirkan anak. 3 kelinci besar yang hamil semuanya telah melahirkan. Dan banyak sekali, setiap induk melahirkan 6 atau 7 anak. 20 kehidupan baru lagi lahir. Kawanan kelinci yang semula 30 ekor hampir berlipat ganda. Membuat bara takjub akan kemampuan berkembang biak kelinci. Pincang memiliki pengalaman lama membentuk tembikar, sekarang dia bisa membantu bara mengukir cetakan lilin. Sekop tembaga bermata bundar. Ini harus dicetak massal, baik untuk menggali parit maupun bertani. Banyak hal bisa dikerjakan dengan ini. Dengan contoh yang diberikan bara, Pincang bisa menirunya tanpa masalah. Dan bara sendiri sedang meneliti hal paling krusial bajak. Barang ini sangat jarang dia temui. Dia hanya bisa mengandalkan ingatan yang terbatas. Dan dia berencana membuat 2 ukuran besar untuk gajah purba, kecil untuk rusa Timor. Yang untuk rusa Timor digunakan membajak sawah. Sedangkan yang untuk gajah purba digunakan menggali parit. Menggali parit pasti harus menggunakan keduanya. Bara tidak rela melihat mereka makan rumput banyak-banyak setiap hari tanpa bekerja. Di kejauhan, gunung berapi diam dalam senja. Tapi, api unggun suku Surya menerangi bayang-bayang yang sibuk dan penuh harapan. Sebuah era baru sedang dikandung diam-diam dalam udara lembab dan dingin.